Tahukah Anda apa yang paling diinginkan oleh seseorang yang baru saja meninggal dunia? Bukan harta, bukan pula rumah mewah yang ia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang dia cintai, bukan pula makanan yang lezat ataupun minuman yang nikmat. Akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk dapat kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal soleh. Inilah hal yang sangat diharapkan dan sangat diinginkan oleh orang yang telah meninggal dunia, yaitu ingin kembali ke alam dunia, bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia yang baru saja ia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui karib kerabatnya, menemui saudara dan handai tolannya, sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati rumah megah yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia hanya berharap satu perkara, yaitu agar dapat beramal soleh. Maka dari itu, apabila Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu luang yang diberikan kepada kita, nikmat umur yang diberikan kepada kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Janganlah kita abaikan kenikmatan umur yang Allah berikan kepada kita. Sungguh, itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, di dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Ia dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik, kesempatan yang Allah berikan semasa hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal soleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingatkan, dan di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan seoptimal mungkin kesempatan hidup yang Allah berikan ini. Sungguh, ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Nikmat apakah yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan nikmat bercanda dengan anak-anak kita, bersenang-senang dengan istri atau keluarga, akan tetapi nikmat kesempatan. Jika kematian datang, terputuslah kenikmatan bagi kita untuk beramal soleh. Akan tetapi realita yang ada, banyak manusia yang lalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, asyihatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia terperdaya olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Coba mari kita perhatikan bahwa seseorang yang telah meninggal dunia ingin kembali ke dunia, bercita-cita hanya satu hal saja, yaitu dia ingin beramal soleh. Itu saja keinginannya, tidak ada keinginan yang lain. Dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, walau hanya sesaat saja, la'ali a'malu sholihan fima tarak, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah betapa besarnya anugerah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingatlah bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, kemudian kita menuju alam akhirat, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan kita, yaitu surga atau neraka. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kesempatan tidak datang dua kali. Allah tidak menciptakan kehidupan dua kali bagi seseorang, hanya sekali. Maka gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengumpulkan amal soleh, menyebarkan kebaikan. Sebab kita tidak tahu dengan amalan apa Allah akan ridho kepada kita untuk dimasukkan ke dalam surganya.
dengan rahmatnya. Kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu tidak turun begitu saja. Namun ada sebab-sebab turunnya rahmat Allah kepada seorang hamba. Salah satunya adalah melalui amal-amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan sekecil apapun dari perkara yang ma'ruf. Nabi Muhammad bersabda, ittaqun naro walau bisyikrit tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Kemudian beliau juga bersabda, janganlah engkau meremehkan satu pun perkara kebaikan, walau sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kemudian kita memberikan senyuman. Mudah-mudahan dengan amalan yang sederhana ini bisa menjadi lantaran untuk kita masuk ke dalam surganya. Dan ini bukanlah perkara yang mustahil, karena betapa banyak orang yang Allah masukkan ke dalam surga dengan amalan-amalan yang sederhana. Seperti di dalam hadis Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalannya besar? Apakah amalannya hebat? Ternyata tidak. Amalannya hanya sederhana. Fi sajaratin qata'aha min dhahrit thariq, yaitu dia menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Kayu itu dia singkirkan, dan dengan amalan itu Allah meridhoinya, merahmatinya, dan kemudian Allah memasukkan ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah, dan Allah memasukkan seseorang ke dalam surga dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh, mumpung kesempatan masih diberikan kepada kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang telah dulu berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal telah menjemputnya. Betapa keinginan mereka begitu besar untuk dikembalikan ke dunia untuk dapat beramal soleh. Sekali lagi, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik, kembali tinggal di rumahnya yang mewah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak, tetapi hanya berharap satu hal, yaitu ingin beramal soleh. Maka dari itu, kita yang masih hidup ini masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Kesempatan hidup sampai hari ini, sungguh itu adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta yang tidak ternilai. Kesempatan yang Allah berikan, janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung, yang dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah dengan rahmatnya melalui amal-amal soleh yang kita kerjakan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.